Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian anak yang baru lahir itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahnik. Apa namanya? Tahnik, pakai hak. Tahnik, diberikan kurma, diambil Nabi kurma, Nabi mengunyah kurma, lalu cairan kurma dimasukkan ke dalam mulut anak kecil yang baru lahir, namanya Abdullah, ibunya namanya Asma, nama ayahnya Zubair. Abdullah bin Zubair bin Awam datang dibawa oleh Asma, anak pertama yang lahir di Madinah setelah hijrah. Ya Rasulullah, ini anak saya. Nabi mengambil kurma lalu mengunyahnya, memasukkan air kurma ke mulut bayi. Saya selalu dibawa jamaah, Ustaz Somad, ini anak saya, tolong kasih tahnik. Kurmanya mana? Kurma nggak ada Pak Ustadz, dikasih anggur bisa nggak Pak Ustadz? Saya bilang kita ikut sunnah Nabi kurma. Kalau kurma nggak ada Pak Ustadz, madu bisa juga, maka dikasih madu. Dulu kalau kita ditanya kenapa anak bayi kecil itu dikasih kurma, jangan tanya-tanya, pokoknya buat aja, banyak tanya masuk neraka. Kenapa bayi kecil dikasih kurma, jangan tanya-tanya, itu yang nanya-nanya Bani Israel. Ternyata itu caranya kalau kita nggak tahu. Jadi kita marah-marah supaya orang jangan nanya. Diteliti di Universitas Ain Shams University Mesir, kenapa anak yang baru lahir itu diberi cairan kurma oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ternyata tempat yang paling nyaman, adem, ayem, tentram adalah rahim. Rahimlah tempat yang paling enak. Ketika lahir ke dunia, bayi kedinginan, bibirnya membiru. Untuk menghangatkan badannya, nggak mungkin dikasih wedang jahe. Menghangatkan badannya, nggak mungkin dikasih kopi. Maka dikasih cairan kurma, karena kurma gula, tapi tingkat glukosanya nggak tinggi seperti gula yang kita minum teh manis, maka bagus makan kurma. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah diberi kurma, diazankan, langsung disusukan oleh ibunya. Inilah dia air susu ibu yang disebutkan dalam Al-Quran. Menghamilkan, mengandung anak 9 bulan 10 hari lamanya. Ibu-ibu di desa kita mengandung masih 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah. Di tempat lain sekarang 4 bulan. Lahir nikah Januari, Mei sudah lahir. Pas ditanya, loh kok cepat sekali? Ini edisi spesial. Saudara yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak kita dari zina, insya Allah. Amin. Di antara yang disarankan ulama, anak kecil baru lahir, bayi, dibacakan surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun, selamatlah anak ini dari zina hatta matla'il fajr, sampai dia menikah, mintakan kepada Allah, ditutup dengan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jaga anak kami dari playboy cap tupai. Apa maksudnya Pak Ustadz? Itu playboy yang manjat pohon kelapa, habis pohon kelapa lubang semua. Mudah-mudahan anak-anak kita selamat semuanya, amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian ketika anak ini sudah diberikan cairan kurma, sudah diazankan, disusukan oleh ibunya, berapa lama? Wa hamluhu wa fisaluhu fi amaini, 2 tahun. Aslinya seorang anak punya hak mendapat air susu ibunya ASI 2 tahun lamanya. Tapi sekarang sudah dapat diskon, susukan anak Anda 6 bulan lamanya ASI eksklusif. Ustaz tahu dari mana? Iklan RRI. Kenapa anak mesti disusukan eksklusif 6 bulan? Karena kalau disusukan ibunya, badannya sehat,
pertumbuhannya terjaga, imun tubuhnya kuat, tidak terkontaminasi bakteri, virus, kuman, penyakit, dan kuat ikatan emosional dengan ibunya. Saya masih ingat dulu saya di kampung ada sungai seperti kampung kita. Sore-sore kami mandi, hujan, membiru bibir karena kedinginan. Tapi nyantai aja, sehat aja. Anak zaman sekarang belum mandi, baru ngelihat awan mendung udah bersin. Kenapa? Badan tidak sehat. Surga di bawah telapak kaki dulu, karena disusukan ibu. Sekarang surga di bawah telapak kaki kaleng susu. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang ikut sunnah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena malam ini acara kita maulid. Maulid adalah mengambil pelajaran dari Nabi Muhammad bagaimana mendidik anak-anak. Saat lahir diazankan, badannya kedinginan, diberikan air kurma, dibisikkan ke telinganya tauhid, diberikan makanan terbaik terindah, air susu ibu. Lalu setelah itu diberikan nama yang baik-baik, kemudian diundang jiran, tetangga, kawan, sahabat, potongkan kambing, namanya akikah. Kullu mauludin, setiap yang anak terlahir, murta'anun biaqiqatihi, tergadai dengan akikahnya. Kebetulan nggak punya uang, motor digadaikan. Nanti setelah ada uang tebus. Kebetulan nggak punya uang, ada rantai emas digadaikan. Ketika ada uang tebus, anak kita itu sesungguhnya tergadai. Maka bagaimana cara menebusnya? Tulbahu anhu yauma sabi'ihi, hari ketujuh sembelihkan kambing, laki-laki 2 ekor, perempuan 1 ekor. Menurut mazhab Syafi'i, yuhlaku, dicukur rambutnya, dicukur, ditimbang seberat perak. Perak 1 gram sekarang 70.000. Jadi kalau rambut anaknya beratnya 10 gram 700.000. Sodakoh, undang fakir miskin, anak yatim, jiran dan tetangga. Tapi kabarnya rambut itu ditimbang pakai emas, Pak Ustadz. Siapa yang mau buat pakai emas? Bagus. Tetangga saya buat pakai emas. Anak saya pun waktu lahir rambutnya dicukur, ditimbang pakai emas. Boleh. Kebetulan rambutnya tipis. Coba kalau lahir gondrong, ditimbang rambutnya sekilo. Emas 1 gram 1 juta. Sekilo 1 miliar. Tapi karena orang kaya, sedekah 1 miliar. Boleh apa nggak boleh? Boleh, nggak ada larangan. Bagus. Undang semua jiran, tetangga, ramai-ramai. Acara malam ini luar biasa, sampai nggak kelihatan ujungnya di mana. Ke kanan nggak kelihatan ujung, ke kiri. Tapi nampaknya sudah siap. Itu mobil foreder polisi ngawal ustadz atau ambulan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yuhlaku, cukur rambutnya, wa yusamma, kasih nama yang bagus, sembelihkan kambing akikah, lalu kemudian makan beramai-ramai. Mudah-mudahan adik-adik, remaja-remaja sehat walafiat, sekolah, bekerja, aktivitas, nanti yang belum menikah diberikan jodoh yang baik-baik. Oh, banyak juga sing kurung rapi ya. Mudah-mudahan setelah menikah diberikan anak yang soleh dan solehah, sehingga sunnah Nabi yang saya sampaikan malam ini bisa dilaksanakan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian dianjurkan berkhitan umur 8 hari, umur 7 hari, 8 hari bagus sunnah khitan. Ustadz Somad dulu waktu kecil khitannya umur berapa? Pas libur SD. Begitu tradisi kami di Sumatera dulu, zaman dulu. Sekarang kelihatannya khitan lebih cepat lagi. Saya dengar di Jawa khitan lebih cepat lagi. Contohnya ananda kita baru kelas 2 SD. Ada juga orang, Ustadz Somad, ya, tolong Ustadz doakan anak saya. Kenapa? Anak saya sekarang nggak mau keluar kamar Pak Ustadz sejak akad nikah. Kenapa? Ternyata suaminya belum khitan. Kok bisa gitu Pak? Itulah Pak Ustadz, kami lupa fit and proper test. Pas dilihat KTP-nya Islam, tapi kok bisa dia nggak khitan? Waduh, ini penting sekali. Inilah pentingnya ke depan susun panitia. Kalau Bapak Ibu nggak punya siapa yang tim untuk meriksa, angkat saya, nanti saya periksa.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan berkhitan maka selamat dari penyakit kulit, penyakit kelamin, karena di ujungnya ada kulit yang menutupi kulfah, nama kulitnya hasafah. Itulah yang dipotong, yang dibuang. Kemana dibuang Pak Ustadz? Ya nggak tahu, tanya dokternya. Mungkin juga jadi umpan mancing. Kulit yang ada di badan kita kalau terpotong, kalau terputus, maka digali tanah, dikuburkan, karena itu adalah bagian dari tubuh manusia, bukan menjadi bahan permainan. Setelah itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah anak-anak ini dikhitan, tapi anak saya kebetulan kami setiap bulan ada program namanya khitan gratis, lebih kurang 100 orang. Nama khitan programnya namanya Sunatron. Kebetulan yang bintang iklannya saya. Anda mau mengkhitankan anak, pakailah metode Sunatron. Pagi khitan, sore bisa akad nikah. Karena banyak orang takut khitan ini sembuhnya lama. Sunatron, nggak pakai sarung, langsung main bola. Daftarkan segera anak dan suami Anda. Jadi ketika dokternya datang, Ustaz Somad, ya, setiap hari Ustaz mengiklankan Sunatron. Iya, setiap bulan kita buat khitan. Iya. Sekarang anak Ustaz lahir, kami mau khitan anak Ustaz. Oh boleh, saya bilang Sami. Oh ibu ingat. Berarti ibu nonton di channel Ustadz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Gimana Pak Ustadz? Saya bilang bagus, silakan khitan. Tapi khitan anak saya pas saya lagi pergi jauh. Kenapa? Karena saya takut ngelihat kalau pas lagi dihitan. Jadi pas saya lagi pergi tausiah, anak saya dikhitan, pas saya pulang sudah selesai. Maka bapak yang berani ngelihat silakan, yang nggak berani ngelihat. Khitan bukan seperti zaman kakek kita dulu. Saya nanya sama orang-orang tua zaman dulu bagaimana khitan. Khitannya besok pagi jam 6, jam 6 tadi sore berendam di dalam sungai. Sampai besok pagi sudah membeku, nggak terasa lagi, sudah kebas, baru dikhitan pakai bambu. Dikhawatirkan kalau pakai gunting titanus, pakai besi berkarat, maka pakai sembilu bambu, dipotong tajam. Kebetulan ini baru praktek pertama. Ente, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Di zaman sekarang ini semuanya serba lebih mudah, lebih baik. Jangan khawatir. Siapa yang pertama kali berkhitan? Awwalu nabiyyin ikhtatana. Nabi pertama yang berkhitan dalam sejarah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa umruhu 80 sanah. Umurnya 80 tahun. Jadi Nabi yang pertama berkhitan adalah Nabi Ibrahim. Itulah mengapa dalam sholat kita sebut nama Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum. Kenapa Ibrahim? Karena sebagian ajaran Islam itu melanjutkan syariat Nabi sebelumnya, dan yang pertama berkhitan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi yang pertama dikhitan adalah Nabi Ibrahim. Wa umruhu 80 sanah. Umurnya 80 tahun. Bil qudum, dengan kampak. Saya baca bil qudum, ternyata dalam syarah hadisnya qudum artinya kampak, tapi sebetulnya kata Imam Nawawi bil qudum, Nabi Ibrahim berkhitan di kampung, nama kampung desanya Qudum. Jadi kalau ada yang mengatakan berkhitan dengan kampak, enggak juga salah. Cuman saya khawatir kalau begitu disampaikan, ada orang yang sudah tertarik mau masuk Islam. Nonton di YouTube tertarik melihat orang Islam bersih, tertib, nyaman, sopan, baik. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dia tertarik mau masuk Islam. Lalu kemudian dia mulai nguping-nguping khutbah hari Jumat
datang ke parkiran mau dengar, buka kaca mobil, dengar gimana bunyi ajaran Islam. Tiba-tiba yang khotib ngomong, yang pertama kali khitan Nabi Ibrahim umur 80 tahun dikhitan pakai kampak. Langsung lari, nggak jadi masuk Islam. Coba kalau kita sebutkan khitan itu nggak sakit, khitan itu menyembuhkan penyakit kulit, khitan itu menghilangkan bakteri penyakit dari ujung, maka Ananda Faisal Imamul Hakim setelah berkhitan dibawa nanti oleh bapak sholat ke masjid, luruskan shaf. Nanti Ananda boleh berada di tengah shaf. Ini orang dewasa, ini orang dewasa, ada anak kecil. Ustaz Abdul Somad, boleh nanya? Boleh. Apa hukumnya anak kecil berada di tengah shaf orang dewasa? Kalau anak kecilnya sudah khitan, boleh. Tapi kalau anak kecilnya belum khitan, sebaiknya diletakkan di belakang, karena dikhawatirkan di ujung senapan angin ada air kencing yang netes, ada najis. Bagaimana kalau di masjid, Ustaz? Di masjid kalau kita ragu anak ini sudah khitan atau belum, maka kita persilakan di belakang. Kan nggak mungkin satu petugas di pintu kita buat, ada satu petugas di pintu untuk ngecek, oh sudah depan, yang belum di belakang. Tapi umumnya di tempat kita kalau sudah kelas 2, kelas 3, kelas 4 SD sudah berkhitan, maka anaknya sudah bersih. Saya sebagai ayah, sebagai orang tua, begitu anak sudah dikhitan, ada satu beban yang sudah lepas. Ngasih nama sudah, ngasih tahnik sudah, cukur rambut sudah, akikah sudah, khitan sudah, apalagi memberikan pendidikan yang baik. Ustaz Abdul Somad, saya ini kiai tamat dari alumni Darul Sunnah Jakarta. Kebetulan kakaknya Faisal ini mondok di tempat kami, pondok pesantren Nurul Huda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak ada yang bisa menjaga anak kita dari fitnah akhir zaman yang luar biasa. Benteng terakhir anak kita adalah pondok pesantren. Kakaknya Faisal sudah berada mondok di pesantren. Mondok di Jawa SD sudah ada. Kemarin saya jalan ke pondok SD sudah ada mondok. Tapi anak saya, ponakan saya itu mondoknya tamat SD. Ponakan saya, anak adik saya semua mondok. Tamat SD wajib mondok. Yang nggak mau mondok pecat jadi ponakan. Kenapa? Karena saya nggak sanggup mendidik di rumah. Saya pergi, saya tabligh akbar, siapa yang jaga di rumah? Handphone, main handphone, nonton TV, drama Korea, sinetron. Kalau zaman saya dulu TV cuma satu, TVRI. Radio cuma satu, RRI. Sekarang pakai parabola 100 channel, belum lagi laptop, belum lagi komputer, belum lagi handphone, Instagram, Telegram, miligram, kilogram, YouTube. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak kita semua insya Allah. SD oke, di rumah, TK masih bisa di rumah. Tapi kalau sudah SMP, SMA tidak ada jalan lain, pondok pesantren. Ibu setuju dengan saya? Kenapa Ustadz nanya ibunya? Karena biasanya yang berat melepas anak ini ibu. Kalau bapak-bapaknya insya Allah setuju ya Pak ya. Tuh malah bapaknya yang diam. Ustadz, kemarin saya pulang, saya lihat istri saya matanya bengkak sebesar telur angsa. Kenapa? Karena anak kami mondok Pak Ustadz. Gimana caranya Pak Ustadz? Kasih tahu sama istri bapak. Gimana? Lebih baik kamu nangis sekarang daripada nangis 20 tahun lagi karena dia pakai narkoba. Oke Pak Ustadz, saya pakai jurus itu. Lebih baik kamu nangis sekarang daripada 20 tahun lagi kamu nangis karena anak kita narkoba. Dia sangka istrinya diam, istrinya ngomong, kamu enak aja ngomong begitu. Yang mengandung saya, yang melahirkan saya, yang menyusukan saya. Waduh, gimana nih Ustaz Somad? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nanti ibu diberikan kekuatan untuk mondokkan anak ya Bu ya.
Ibu sama bapak mesti kompak dulu. Jangan sampai anak kita kepalanya rusak karena TV, karena sinetron drama Korea. Jangan sampai anak kita hancur karena main game online. Uangnya dari mana? Pinjaman online. Mainnya main apa? Judi online. Bini online. Nauzubillah. Teman saya guru di sekolah mengadakan razia handphone, tangkap semua handphone anak-anak SMP, SMA, tangkap. Panggil ibunya, panggil bapaknya. Datang ibunya. Ini anak ibu luar biasa, main handphone macam-macam. Nasihati anak ibu, beri dia pelajaran yang baik. Apa kata ibunya? Mohon maaf pak, itu handphone suami saya. Ternyata yang kurang ajar bukan masalah kenakalan remaja, tapi juga kenakalan bapak-bapak. Mudah-mudahan bapak-bapaknya sehat walafiat semua insya Allah. Selamat dari pelakor. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah mendapatkan pendidikan yang baik, kalau bapak nggak mampu mengajarkan anak, nun mati ketemu dengan qad min qablikum, tidak mampu mengajarkan idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah, bila gunnah, ngajar ngaji. Paling simple sederhana. Pondok pesantren berasal dari Pulau Jawa, dari pondok yang tua-tua. Baru saja beberapa jam saya di desa Bapak Ibu sudah datang Ustadz Abdul Somad, saya alumni dari pondok pesantren Tebu Ireng Jombang. Ustadz Abdul Somad, kami dari pesantren Nurul Huda, pondok pesantren terbanyak santri-santrinya di Pulau Jawa. Maka kami yang dari Sumatera pun mengirimkan anak-anak kami ke Pulau Jawa. Jangan sampai anak kita nggak mondok. Yang sudah bisa mondok alhamdulillah, yang belum mondok insya Allah. Kenapa sekarang diangkat berita menjelekkan pondok? Itu salah satu cara untuk merusak kepercayaan umat, supaya umat ini tidak lagi percaya pada pondok, lalu nggak mondokkan anak, anaknya di rumah makin hancur bapak belur. Jangan gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Itu informasi kecil upel yang dibesar-besarkan oleh medsos supaya merusak citra pondok pesantren. Negeri ini merdeka karena pondok pesantren. 10 November hari pahlawan. Betul, 10 November memang hari pahlawan. Tapi pahlawan yang mau mati syahid, yang mau gugur sebagai syuhada, mereka yang mengamalkan fatwa ulama. Mbah Hasim Hadratus Syekh Hasim Asy'ari mengeluarkan fatwa resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober. Akhirnya meletuslah peperangan di Surabaya, memerangi Belanda. Akhirnya kita pun merdeka karena jasa pondok pesantren. Maka pondok pesantren ini jasanya luar biasa. Bapak Ibu, saya pun mondok, anak saya mondok, ponakan saya mondok, saya pun buka pondok. Supaya apa? Menyelamatkan anak bangsa. Insya Allah Ananda Faisal Imamul Hakim pun nanti juga akan mondok setelah tamat SD insya Allah. Amin ya Rabbal. Setelah tamat mondok, bekerja sesuai dengan kemampuannya masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa. Mau jadi petani bagus, mau jadi peternak bagus, acara akikah kambing, acara walimah kambing, acara nikah kambing. Kenapa kita mesti impor kambing dari Australia padahal kita punya banyak rumpun? Maka anak-anak kita mesti punya ternak kambing insya Allah. Amin. Kita makan nasi, nasinya dari padi, padinya kita mesti swasembada beras. Maka berasnya pun ditanam padi, padi menghijau, panen padi raya bersama Menteri Pertanian, Presiden. Maka ini pun juga adalah pertanian. Jadi petani tidak hina, ekspor impor, pedagang. Doakan anak-anak kita supaya rezekinya berlimpah, kaya raya, bisa bangun masjid insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. At-tajir pedagang, as-saduq jujur, al-amin amanah, ma'an nabiyyin, kalau dia meninggal dia akan bersama para nabi, was-siddiqin bersama orang yang benar, was-syuhada
bersama orang mati syahid, wassalihin, bersama orang-orang yang soleh. Ini saya yakin dan percaya bapak-bapak, ibu-ibu ini orangnya kaya-kaya ini insyaallah. Amin. Dari mana Ustaz tahu kaya-kaya? Ini kebunnya, rumahnya, jalannya, jembatannya. Laisal ghina kasratal ard. Orang yang kaya itu bukan yang banyak hartanya. Orang kaya itu adalah kaya hatinya. Berapa banyak orang yang kaya tapi korupsi makan haram karena hatinya selalu kurang. Betul? Kita selalu minta sama Allah, Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Cukupkan kami dengan yang halal. Anak-anak kita baca Quran, jangan sampai tidak baca Quran, jangan sampai buta huruf Al-Quran. Mudah-mudahan turun rahmat barokah ke desa kita bi barokatil Quran insyaallah. Mudah-mudahan anak kita menjadi para penghafal Quran. Anak saya yang pertama Mizyan Hazik Abdillah, yang kedua Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah. Doakan supaya anak saya menjadi penghafal Quran mujahid fisabilillah. Kenapa Ustaz minta doa kami? Orang-orang ikhlas lebih 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4000 orang. Ketika Bapak Ibu mengatakan amin, Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin walaka mithluh. Engkau mengaminkan saudaramu, maka doamu pun diaminkan dan engkau mendapatkan yang sama dengan saudaramu. Maka kita mesti mendoakan yang baik-baik. Ini banyak orang sekarang mendoakan yang nggak baik. Ya Allah, tetanggaku baru renovasi rumah, sakit hatiku, matikan dia. Kalau bisa jangan langsung mati ya Allah, buat stroke 6 bulan. Jangan mendoakan yang tidak baik. Doakan supaya rezekinya berkah, hidupnya berkah. Orang kalau hatinya bersih, doanya tulus. Ini sekarang banyak orang tetangganya yang beli kulkas, dia yang kedinginan. Mudah-mudahan kita termasuk yang hatinya bersih insyaallah. Ini acara malam ini bisa terselenggara penuh jalan sepanjang jalan. Ini karena masyarakat ini hatinya bersih. Coba kalau hatinya nggak bersih, saya nggak mau halaman depan rumah saya dibuat pengajian. Kalau ngaji, ngaji aja. Saya nggak mau, kami nggak bisa lewat di jalan. Tapi malam ini halaman rumah, jalan-jalan semuanya, mudah-mudahan semua jiran, tetangga, kawan, masyarakat menjadi rukun, adab, ayam, tentram, selamat, sentosa, bahagia dunia akhirat insyaallah. Bersama kita bersaudara di dunia, bertetangga juga di surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal. Mengazankan anak sudah, motongkan kambing sudah, potong rambut sudah, makan kurma sudah, khitan sudah, masuk pondok sudah. Sekarang anaknya sudah siap untuk menikah. Maka nanti 20 tahun lagi Ustaz Somad akan diundang lagi acara nasihat pernikahan Faisal Imamul Hakim. Sekarang 2024, 2034, 2044. Ini kelihatannya Bapak Ibu sebagian udah meninggal. Saya masih hidup. Nasihat pernikahan. Kenapa? Ini tanggung jawab kita sebagai orang tua. Latus alunna yauma idzin anid. Sekarang saya kalau melihat ada perempuan yang baik, jilbabnya panjang, berakhlakul karimah, ngajinya bagus, oh ini bagus untuk mantu, untuk anak saya, untuk ponakan. Kenapa? Karena kita berpikir supaya keluarga mereka, semoga semua keluarga-keluarganya sakinah, mawaddah, suaminya soleh, istrinya soleh, anaknya baik, suaminya genderuwo, istrinya mak lampir, anaknya tuyul. Gimana mau keluarganya baik? Tapi insya Allah malam ini cobalah lihat, ada anak-anakku, anak-anak. Tadi ketika saya dikawal oleh sahabat-sahabat banser kanan kiri. Ini desa kita ini aman atau enggak aman? Aman kan? Tapi kenapa dikawal banser ramai dan pakai jeruji besi keliling? Ini kenapa dikawal begini? Padahal aman. Ustadz Somad dikawal bukan karena tidak aman, tapi ini memang ada gerakan mak-mak garis keras. Saudara yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan semua yang membuat acara ini bisa mudah terselenggara dengan baik, diberikan balasan yang terbaik insya Allah.
mereka yang masang besi, mereka yang masang pentas, mereka yang masang lampu, mereka yang berjasa masang sound system, mereka nggak ada dipanggil. Tadi saya waktu makan di dalam nggak ada dengar. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari yang masang lampu. Nggak ada. Yang tampil ke depan protokol, maulid, baca Quran, kata sambutan, langsung tausiah. Memang benar acara ini besar, yang ada gambarnya paling besar gambar Ustadz Abdul Somad, dimeriahkan oleh grup Hadrah As-Salam. Anda mau acara akikah, walimah, undanglah grup Hadrah As-Salam. Hubungi nomor kontak berikut. Ingat, jadwal padat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka menikahkan anak. Datanglah santri saya, Ustaz Somad, ya masih ingat dengan saya? Oh ingat, kamu kan mahasiswa saya. Saya sudah selesai S1 Pak Ustadz, alhamdulillah. Sudah kerja? Saya udah kerja Pak Ustadz, alhamdulillah. Sudah nikah? Belum Pak Ustadz, innalillah. Kenapa kamu belum nikah? Tolonglah carikan jodoh Pak Ustadz. Dulu kan Ustadz ngomong katanya perempuan itu dilihat 4, tungkahul mar'atu li arba, 5 liha, sugih, kaya, wali asabiha, bangsawan, bangsa yang hidup di awan, wali jamaliha, cuan, wali diniha, taat beragama, ngaji, tamat pondok, berakhlakul karimah. Tolong carikan yang ada sifatnya 4 Pak Ustadz. Saya bilang kalau ada 4-4-nya ngapain saya kasih ke kamu? Mencari perempuan yang sempurna seumur hidup nggak akan menikah. Ibu kalau mau cari suami yang sempurna seumur hidup nggak akan punya suami. Maka punya kekurangan-kekurangan sedikit, ya ditempel di dempul, insya Allah sempurna. Ibu dulu mungkin waktu mau nikah maunya suami itu rambutnya pirang seperti rambut jagung, matanya biru, kulitnya putih besar tinggi. Tapi ternyata begitu dikirimkan Allah seorang pangeran yang biasa-biasa aja. Tapi apa yang terjadi? Allah berikan suami bukan yang ibu minta, tapi yang sesuai dengan ilmu Allah. Betul Pak Ustadz. Coba kalau suami saya rambutnya pirang, matanya biru, kulitnya putih, tinggi 2 meter, saya selalu cemas kalau dia pergi Pak Ustadz. Tapi dengan suami saya yang sekarang, ya hilang pun nggak apa-apa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan laki-laki. Kalau perempuan mencari laki-laki, idza ja'akum man tardawna din, yang pertama dilihat adalah din, agamanya. Yang kedua, wa khuluquhu, akhlaknya. Baik agamanya, baik akhlaknya, sopan santun, tata krama, budi bahasa, orangnya lembut, nikahkanlah dia. Iyakunu fuqara, kalau dia miskin, kalau dia susah, yughnihimullah, Allah yang akan memberikan dia kekayaan. Ini sekarang banyak orang nggak mau punya mantu kalau sekolah agama tamat pondok. Saya mau minang anak bapak, kamu sekolahnya apa? Saya sekolahnya SE, welcome. Saya mau minang anak bapak, kamu sekolahnya apa? SH, sarjana hukum, pengacara, gajinya per jam. Melebu. Kamu apa? Saya dari pondok. Oh mohon maaf ya, anak saya sudah. Dia tidak tahu bahwa yang dari pondok inilah yang dibukakan Allah pintu rezeki barokah. Dia nggak tahu kalau dia mati sakratul maut, yang tamat pondok inilah yang akan memejamkan matanya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang akan membisikkan talqin ke telinga la ilaha illallah, yang akan memasukkan ke liang lahat. Maka jangan menyepelekan orang sekolah agama. Ini Ustaz ngomong gini membalaskan sakit hati saya dulu, karena saya ditolak karena saya sekolah agama. Pulang bawa ijazah LC, lagi cemas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini tanggung jawab kita bersama. Sudah berikan nama yang baik, sudah cukurkan rambutnya, sudah kasih makan kurma, sudah azankan ke telinganya, sudah akikah, sudah masukkan pondok, sudah disusukan, sudah dinikahkan. Selesaikah tanggung jawab kita? Belum. Sampai kapan?
minal mahdi ilal lahdi, sampai ke liang lahat. Seminggu menikah, tiba-tiba pulang bulan madu datang ke rumah, rambutnya sudah seperti sarang tawon, jilbabnya terbang, baju panjangnya melayang, roknya sudah pendek. Maka ibu bapak nggak boleh diam, panggil anak mantu, duduk. Mau dibawa kemana hubungan kita? Kenapa kamu membiarkan istrimu roknya terbuka? Kenapa auratnya tidak tertutup? Kenapa jilbabnya terbang? Kenapa melayang? Suaminya tidak boleh berkata, ini sudah istri saya, sorga di bawah tapak kaki saya. Sorga di bawah tapak kaki suami. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suami bisa jadi surgamu, suami bisa jadi nerakamu kalau suaminya taat pada Allah. Kalau suaminya Fir'aun, suami maksa ibu, kamu adalah istriku, buka jilbabmu, potong rok pendekmu, semua surat tanahmu untukku. Itu bukan suami yang benar. Suami yang benar adalah suami yang takut kepada Allah. Istri tidak wajib patuh kepada suami yang tidak takut kepada Allah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau makhluk itu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Walaupun hatimu panas, saya nggak bisa datang ke acara walimah dia Pak Ustadz. Kenapa nggak bisa? Saya yang nemani dia dulu di kampus Pak Ustadz, terus nikahnya dengan orang lain. Besarkan hatimu, tenangkan jiwamu. Datang ke hotel, datang ke rumahnya tempat walimah, naik ke atas pentas, ucapkan barakallahu lakum. Kalau hatimu bersih, Allah akan ganti. Tapi kalau hatimu kotor, doanya sama, bunyinya beda. Barakallahu lakum. Tapi Pak Ustadz, dia satu-satunya perempuan. Dia bukan satu-satunya perempuan. Kumbang bukan seekor, bunga bukan setangkai, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Betul? Jangan putus asa. Kenapa? Allah punya rencana yang lebih indah. Itu kan pacar kamu. Kenapa dia bisa nikah duluan? Allah punya rencana lebih indah. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Jangan nangis depan manusia. Nanti pas sudah masuk semak-semak baru nangis. Jangan tunjukkan lemahmu di hadapan manusia. Tunjukkan bahwa kau kuat bersama Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.